orang mengatakan begini, "Pak, saya menyesal punya anak jadi dokter." Iya. Ya. Jadi saya pengen Heeh, pasien tuh bisa sehat ya, heeh. kalau bisa obatnya minimal atau tanpa obat. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menyembuhkan tuh Masa tumpang tanggal massal. sampai satu titik saya mau keluar juga, Pak, Hmm. ya, Di situ ada listrik nggak? nggak ada listrik. Air? Air nggak ada. Nggak bisa program itu dilaksanakan fiktif, tidak bisa. Malam, Dok, saya belum duduk sudah ditanya, "Sakit apa?" Langsung aja. Ada salon, Iya. dia lebih laku dari saya dan Wah, pendapatannya lebih besar dari saya, padahal saya sekolah setengah mati. saya punya istri kan juga lulusan kedokteran ya. Ya, Saya waktu bersama-sama dengan istri saya itu saya seringkali emosi waktu pendidikan dokter. saya tidak pernah menyesali itu ya, ketika Hmm, Tuhan blok jalan saya dulu ya. hmm. Waktu itu mungkin saya kecewa ya, Tuhan saya pengennya di sini begitu ya. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Antonius Stephen Un di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh Gary Kobonjeruk. Saat ini kita akan masuk ke dalam program Bincang Wawasan dan bersama dengan saya Dr. Dede yang berasal dari Bandung, seorang ahli penyakit dalam. Terima kasih untuk kehadirannya. Pak Dede, kita mau bincang-bincang tentang pelayanan medis. Iya, Nah, saya dari dulu selalu mendengar satu image bahwa wah, menjadi dokter itu sukses, hebat gitu ya. Tapi pada kenyataannya orang setelah lulus pendidikan dokter umum untuk lanjut ke spesialis tidak mudah, biaya dan betul. macam-macam. Sedangkan kalau dia praktek di kota seringkali pasiennya cuma 1-2 Betul. dengan biaya yang sangat murah. Mohon maaf kadang-kadang lebih murah daripada makan sekali makan. Betul. Terus pertanyaan saya, kok dokter Dede mau jadi dokter? Iya. Jadi sebetulnya jadi dokter itu cita-citanya orang tua saya. Hmm. Saya itu kalau di sekolah senangnya fisika. Hmm. Tapi orang tua saya itu dari dulu mungkin orang tua saya melihat nenek saya tuh setiap minggu ke dokter. Hmm. Pegel, linu dan Hmm. disuntik pulang sehat. Hmm. Happy lagi dia begitu ya. Hmm. Jadi kemudian dia lihat begitu banyak saudara-saudara yang sakit. Dia orang tua saya itu pekerja punya toko kelontong di Sukabumi. Jadi dia berpendapat kayaknya pengen punya anak gitu ya, yang satu jadi dokter. Hmm. Nah, kemudian mereka sampaikan itu. Waktu SMA itu saya tetap masuknya A1, Pak. Fisika. Fisika, karena nilai saya paling bagus di sana. Hmm. Saya nggak suka biologi karena belajarnya tumbuhan ya, binatang-binatang ya, yang itu saya nggak suka ya. Hmm. Maka saya pun waktu penjurusan saya tuh ambilnya juga bagian A1. Hmm. Ya, tapi saya selalu teringat ya, orang tua saya pengen saya jadi dokter. Tolong profesi ini mulia, bisa bantu pasien. Hmm. Ya lihat, nenek aja seminggu sekali ke dokter untuk disuntik katanya ya. Akhirnya nampaknya Tuhan tutup, padahal nilai saya cukup bagus ya. Tuhan tutup kayaknya jalan saya ke teknik ya, Pak. Dan saya dapat beasiswa justru di kedokteran Hmm. ya di Jakarta. Nah, kemudian akhirnya saya masuk dengan beasiswa itu. Mula-mula saya kesel juga ya, lu kenapa nih saya kecemplus ininya ya, karena ini bukan bidang yang saya suka. Tapi lama-lama saya tekunin. Ya pokoknya nggak ada yang kebetulan, kata saya pasti ini Tuhan punya jalan ya, meskipun saya nggak suka. Saya jalanin dengan tekun, saya belajar sebaik-baiknya. Hmm. Nah, kemudian di kedokteran itu ada dulu saya masuk Atmajaya, di kedokteran itu ada fisika kedokteran. Dulu saya karena swasta itu harus ujian 2 kali ya, dan fisika kedokteran itu salah satu yang susah gitu lulus. Nah, ini karena saya suka fisika, saya bisa menerapkan di sana, mungkin jalannya begitu. Saya lulus dengan lancar lah ya, jadi setiap ujian tuh Tuhan berkati dengan kelancaran. Dan mungkin Tuhan juga menginginkan ya saya mendalami profesi ini. Akhirnya saya lulus dengan cepat ya, dengan lancar seperti itu, saya bersyukur. Dan akhirnya bukan cuman
bukan cuman seneng ya, malah saya ambil studi lebih lanjut. Hmm. Ambil studi lebih lanjut. Ketika Spesialis ya. ya spesialis. Ketika kita tekunin bidang yang mungkinnya tadinya kita nggak seneng, itu lama-lama bisa jadi seneng gitu ya. Jadi seneng, kemudian malah saya ambil spesialis, saya ambil lagi kursus-kursus ya sampai saat ini begitu ya. Dan saya tidak pernah menyesali itu ya ketika Tuhan blok jalan saya dulu ya. Waktu itu mungkin saya kecewa ya, Tuhan saya pengennya di sini begitu ya. Tapi Tuhan bukakan jalan yang sekarang tidak pernah saya sesali. Karena justru saya sekarang bisa berpikir, kedokteran banyak bisa Tuhan pakai ya, seperti kata orang tua saya begitu ya, bisa berguna gitu ya untuk masyarakat, untuk pasien-pasien. Membantu orang sih bantu ya dokter. Iya. Tapi kalau tadi misalnya jadi dokter umum di kota, lalu Iya. pasien 1-2, lalu mungkin sekali berobat cuma 20.000, Iya. lebih murah dari sekali makan. Betul. Pasien sih dibantu dok, tapi kan tenaga medisnya menderita. Gimana tuh Betul. dok? Apa yang bisa Iya. membuat orang tuh mau jadi dokter? Iya. Ini juga yang saya alami ya. Begitu saya lulus dokter umum, kemudian saya kan masuk sempat PTT ya di NTT, kemudian sempat juga di Rumah Sakit Misi di Kalimantan. Nah, kemudian saya kan ambil sekolah spesialis ya. Tuhan bukakan jalan di Bandung. Nah, saya tuh sempat praktek umum. Pasiennya itu Pak, bener. Kalau dokter umum di tengah kota, do re mi, do re mi, do re mi. Aduh. Betul. Di sebelah saya itu ada salon. Iya. Dia lebih laku dari saya dan pendapatannya lebih besar dari saya. Padahal saya sekolah setengah mati. Betul, setengah mati dan habis banyak Habis biaya. banyak. Saya sampai usia 35, sampai selesai, sampai beres spesialis, masih dapat donasi dari orang tua. Aduh. Gak ada uang Pak. Dulu ambil sekolah spesialis apalagi tidak ada pemasukan ya. Sekarang mungkin sudah ada kebijaksanaan lain. Kalau dulu betul-betul nol. Jadi sampai usia 35 sampai lulus itu saya tidak berani menikah, boro-boro menikah ya. Maksudnya enggak berani, enggak ada penghasilan. Mau dikasih makan batu ya keluarga saya. Jadi ya udah, saya jalanin ini do re mi, tapi ya saya tuh ingat ini profesi ini Tuhan yang kasih. Oke. Setiap pasien yang datang itu saya berdoa. Sebelum memulai saya doa, sesudah itu saya doa. Kiranya bukan saya yang sembuhin, saya cuma punya ilmunya aja. Biar Tuhan yang sembuhin. Dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah itu kadang-kadang di tempat praktek saya juga itu dia titipin. Di belakang ini ada CV. Banyak tukang yang bekerja. Kalau tukang yang bekerja, tolong kasih gratis. Jadi udah do re mi itu masih gratis lagi. Aduh. Jadi pulang-pulang kadang-kadang saya nggak bawa apa-apa ya. Ya dulu biaya yang saya tagih, yang saya tetapkan untuk pasien itu ya hanya berapa puluh ribu lah begitu ya Pak ya. Ya itu pun ya saya udah syukurilah ya, kalau ada 1-2 pasien yang Tuhan percayakan saya perlakukan dengan baik. Saya pokoknya ini titipan yang Tuhan kasih sama saya, kepercayaan. Nah itu akhirnya seperti itu. Nah mungkin kenapa tetap orang mau jadi dokter ya. Dari dulu melekat image dokter itu satu profesi yang prestisius lah Pak ya. Masih dihargai orang, masih dihormati. Kemudian mulia mungkin ya, jadi anggapan itu. Atau orang tuanya sudah jadi dokter dan dia lihat, wah ini orang tua aku sudah seperti inilah begitu ya. Padahal perjuangannya semua harusnya sama seperti itu. Nah dengan alasan-alasan itu mungkin seseorang sampai sekarang ini masih berminat Pak masuk ke kedokteran. Ya mereka belum tahu prosesnya Pak. Nah padahal mereka lihat yang sudah jadinya gitu ya, prosesnya mereka belum tahu. Padahal prosesnya tidak mudah. Apalagi sekarang saya pikir ya akan lebih susah lagi ya, lebih banyak saingan, lebih banyak tantangan. Nah itu yang mestinya juga kalau ini anak-anak mau jadi dokter kita harus bukakan juga ya seperti itu ya, di samping panggilan Tuhan yang justru mungkin kuat di situ. Saya punya istri kan juga lulusan kedokteran ya. Ya. Saya waktu bersama-sama dengan istri saya itu saya seringkali emosi waktu pendidikan dokter itu. Oh kenapa Pak? Emosi karena saya lihat banyak hal yang belakang ini kan dibukakan oleh media dan seterusnya. Saya tahu bahwa dokter Dede pasti melewati proses dari sarjana kedokteran, profesi dokter sampai dengan spesialis itu banyak jalan pahitnya. Betul. Ya. Nah pertanyaan saya adalah apa yang dokter Dede itu
membuat Dokter Dede bertahan? Kebenaran firman apa, keyakinan apa yang membuat bertahan melewati semua kesulitan ini? Karena saya yakin Dokter Dede kan pasti bukan berpikir soal uang. Iya. Apa yang membuat Dokter Dede bertahan? Yang paling berat saya rasakan ketika saya masuk, spesialis ya, Pak, ya. Itu semester pertama itu betul-betul, sangat berat buat saya. Sampai ya banyak hal yang membuat itu sulit ya. Sampai satu titik saya mau keluar juga, Pak, ya. Kemudian ada kakak rohani saya yang juga, Dokter juga? dokter dan juga, Kristen ya. Dia kasih tahu, "Banyak orang yang mau masuk ke sini. Cuman beberapa orang yang diterima, termasuk kamu. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, pasti ada rencana dan Tuhan akan pelihara." Itu menguatkan saya, Pak. Dan saya percaya ya, tugas saya adalah cuman saya tekun, saya setia dengan setiap tahap ya, dalam, pendidikan maupun profesi saya setia sama yang Tuhan sudah percayakan ini, melakukan apa yang bisa, yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saya percaya kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan buka jalan gitu. Dan Tuhan akan memperkembangkan ya apa yang saya bisa lakukan, ya saya lakukan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan dalam setiap tahap gitu. Saya mau setia dalam perkara kecil. Ya ternyata Tuhan perkembangkan untuk perkara yang lebih besar. Jadi saya tangkap dari penjelasan Dokter Dede berarti pertama anugerah Tuhan Betul. dalam bentuk kesempatan bisa sampai ke studi spesialis. Kedua adalah menggumulkan rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau itu dikerjakan oleh Dokter Dede. Nah, saya pernah waktu di Bandung itu berobat juga ke Dokter Dede ya sebagai pasien, dan saya punya kesan yang sangat mendalam. Karena saya memperhatikan pasien-pasien sebelum saya itu tidak dilayani dengan buru-buru. Nah, saya pernah juga pergi ke dokter penyakit dalam yang sangat terkenal dan sangat ramai. Waduh, luar biasa ramai, saya dapat nomor 65. Jadi saya seperti biasa sebagai seorang hamba Tuhan selalu ramah gitu ya. Matok pintu masuk, "Malam dok." Saya belum duduk sudah ditanya, "Sakit apa?" Langsung aja, nggak usah basa-basi. Tapi saya merasakan waktu pergi ke Dokter Dede itu melayani dengan begitu baik, begitu proses yang begitu panjang. Bagaimana seharusnya seorang dokter melayani pasien menurut Dokter Dede sebagai seorang anak Tuhan yang melayani dalam dunia medis? Iya, pasien adalah titipan dan kepercayaan itu ya. Bagi saya, profesi medis ini adalah satu privilege. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia, dia melakukan 3 hal. Preaching, teaching, healing. Itu saya ingat sekali itu. Ada siapa hamba Tuhan yang pernah khotbahkan itu. Nah, preaching itu dipegang oleh hamba Tuhan sekarang, didelegasikan. Teaching itu oleh guru-guru. Healing itu punyanya kami, medis. Jadi bukankah ini profesi yang mandat dari Tuhan gitu ya. Jadi kita harus emban baik-baik. Kita harus hargai kepercayaan itu. Jadi kalau saya mengobati pasien itu bukan cuman kasih obat kemudian ini, tapi ada edukasinya, Pak. Itu yang membuat lama. Saya pengen kalau Edukasi bisa, itu maksudnya edukasi itu penjelasan. Jadi saya pengen pasien itu bisa sehat ya. Kalau bisa obatnya minimal atau tanpa obat. Maka sekarang saya lebih mengarahkan ke preventif gitu, Pak ya. Pencegahan. Bagaimana pasien bisa hidup sehat. Bagaimana pasien bisa mencegah atau meminimalkan pengobatan. Walaupun ada beberapa penyakit yang tidak bisa tanpa obat. Ya, hipertensi seperti itu kan harus minum obat jangka panjang ya, Pak ya. Tetapi yang bisa bagian kita untuk upayakan itu kita upayakan. Dan itu yang edukasi itu, apalagi pasien yang baru, Pak ya, itu kan perlu waktu ya. Nah, kita harus menggrab dulu pemikirannya ya, kemudian hatinya dia begitu ya. Jadi kan dia mau nurut sama kita ya. Kalau dia belum apa-apa nggak percaya sama kita ya, ini ya, dia nggak akan nurut gitu. Tapi kalau dia nurut ya, dia akan mau tekun berobat ataupun dia mau berubah gitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya. Jadi berarti seorang pasien itu waktu dia datang kepada dokter itu dia bukan cuma perlu resep dan obat dan kesembuhan tentunya ya, tapi juga tadi Dokter Dede bicara soal bagaimana
bisa membangun kepercayaan. Edukasi itu artinya supaya dia mengerti penyebabnya Iya. apa, jangan mengulangi kesalahan, jangan Betul. sakit lagi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian seorang dokter tuh nggak mungkin lah dia melayani seorang pasien 3 menit misalnya, langsung Oke. keluar resep, nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Mhm. Nah sekarang apalagi Pak, pasien-pasien di kota, pasien-pasien yang sudah melek dengan media ya, dia datang udah cek Bawa dulu pertanyaan. DeepSeek, Heeh, AI, heeh, penyakit dia itu apa. heeh, Jadi mereka datang kadang-kadang udah dengan 1 lembar pertanyaan. heeh, Ya kita harus menjawab dia ya, dan mmm, memberikan pengertian dan memberikan, ini justru ya, memberikan penegasan, "Oh ini begini harusnya begini." mmm, Kan DeepSeek tidak bisa menggantikan analisa dokter. Demikian Kenapa itu? juga AI, nggak Kenapa bisa. itu? Karena itu kan cuman dia kan seperti mesin aja Pak, Secara merekuk general ya? secara general, Pasien per pasien beda? beda. Mmm, Makanya saya juga kurang setuju semenjak konsultasi dokter cuman lewat Telepon ya? media Media atau ya? apa begitu ya, itu sebetulnya Risikonya resikonya kehilangan informasi yang penting ya, dan kehilangan komunikasi ya. heeh, Karena dokter tuh begitu lihat pertama datang dia udah bisa lihat paling nggak ini keadaan umum pasiennya itu sakit ringan, sedang, mmm, berat. Itu mmm, penting. Waktu kita tulis status medis, mmm, kita tuh tulis dulu loh, ini pasien ini kesan utama kita nih mmm, sakit keadaan umum kita sebut, mmm, ringan, sedang, berat. Dari kita ngobrol, dari mmm, apa itu sudah kita bisa tahu betapa pentingnya pertemuan tatap muka. mmm, Setelah itu ngobrol, kan mmm, beda kalau di chat Pak misalnya dulu ya pakai program mmm, apalah gitu ya. mmm, Nah itu kan menggantikan human touch-nya kita kepada pasien. mmm. Nah ini sebenarnya menarik Dokter Dede Iya, karena Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang itu kalau kita baca di Markus 1 itu ya itu, orang per orang masing-masing. betul. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menyembuhkan tuh Masa? tumpang tanggal massal gitu. Karena seperti Dokter Dede bilang tadi ada touch, Iya, personal touch satu persatu ya. iya. Sehingga saya sendiri kalau membesuk orang itu yang sakit ya, saya jarang sekali memberikan saran medis. Kenapa? Satu, saya bukan dokter. Mhm, Kedua, tadi kondisi pasien ternyata beda-beda. betul. Kadang satu obat cocok buat saya, tidak cocok buat dia. Betul, Satu herbal cocok buat saya, tidak cocok buat dia. betul, Karena kondisi pasien beda-beda. Sehingga perlu dilayani tidak secara buru-buru ya, betul. Dokter Dede. Secara maksimal bisa melayani dengan baik. Saya mau loncat sedikit Dokter Dede. Tadi Dokter Dede sebut tentang pelayanan di NTT waktu itu. Kapan itu? Itu tahun 98 ya, 98 Berapa lama? 2 tahun, 2 tahun ya? 98, 2000, 2 tahun Di daerah kota pedalaman? di pedalaman. Pedalaman yang sangat pedalaman. Ya dulu namanya daerah sangat terpencil ya, Daerah itu yang sangat udah paling terpencil. ujung, tidak dijamin ada air dan tidak ada listrik. Jadi Dokter Dede mau cari apa ke sana, Pak? Sebetulnya waktu PTT dulu itu kan memang kita tugas ya harus itu ya. Saya, memang memilih ya, memilih mau kemana sajalah sudah begitu ya. Seperti lagu Pendeta Seperti Sikotong lagu ya, seperti "Kemana saja Tok, betul, aku telah sedia." betul. Itu waktu perpisahan dengan, persekutuan medis saya yang di Atmajaya itu saya menyanyikan lagu itu Oh sambil ya? sambil terharu. Tapi ya itulah, ya waktu itu mungkin masih mahasiswa idealisnya begitu tinggi. Tapi saya pikir semua yang sudah saya jalani saya tidak sesali. Puji Tuhan ya. Saya tidak sesali. Puji Tuhan. Karena Tuhan membentuk saya justru lewat hal-hal seperti itu ya. Heeh. Bagaimana kita setia, bagaimana kita taat begitu ya. Orang tua saya nggak setuju loh Pak, saya pergi jauh gitu. Kenapa, Pak? Ini anak satu-satunya dokter Pak, dalam turunan yang begitu besar Kalau ada ada 5 apa-apa dokter. gimana tuh? Betul, Nah, itu yang mereka pikirkan. hmm, Ini anak udah memenuhi keinginan mereka jadi dokter kan Pak. hmm, Mereka udah keluar biaya, sekarang mau ke kampung. hmm. Saya nggak jelasin itu sebenarnya kondisinya kira-kira seperti apa. Kalau jelasin mereka sumpah Wah serapah, udah Pak. pasti Heeh, ya. Sebetulnya mereka bilang, hmm. "Coba cari jalan di belakang." Main belakang, kalau bisa di Yes, kota betul lah. ya. Bukankah kamu kalau jadi dokter di kota aja nih, di tempat saya Sukabumi, Heeh. itu kan melayani juga. Ya ngapain harus sampai desa segala? Ngapain? Hmm, Carilah jalan. hmm. Mereka sudah sedia 1 kijang. Siapkan ya? Siap, asal di kota deket mama. Deket popo yang tiap minggu sakit tuh Pak. Heeh. Saya sempat
mikir juga secara rasional ya, oh benar juga ya, kalau misalnya kan tetap melayani. Saya bisa melayani di gereja juga loh, kata saya ya. Itu double tuh pelayanan saya, kan bisa begitu. Saya sempat juga mendekati orang Dinkes, Pak. Kemudian saya tawarkan, oke bisa ya, ada biaya tertentu. Waktu itu Pak, saya sempat masukkan sesuai keinginan orang tua saya di Sukabumi. Udah bisa. Tapi saya nggak sejahtera. Saya gelisah. Saya ingat Natal 97 itu ya. Saya di situ berlutut berdoa sama Tuhan. Setelah sebelumnya saya juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mencari kehendak Tuhan itu apa nih sebetulnya sama profesi saya. Ini profesi yang Tuhan udah juruskan loh. Ini yang penting. Setelah itu apa begitu ya? Apa saya ikut orang tua atau bagaimana? Saya tuh dengar speak-nya Patong atau khotbahnya Patong tuh mengetahui kehendak Tuhan. 12 kaset itu Pak. Saya babat semua itu. Bagus itu. Aduh, itu saya dapat berkat tuh. Ya Tuhan tidak akan membukakan jalan kalau kamu hatinya udah gak mau nurut. Itu aja yang saya ingat tuh ya. Jadi Tuhan gak akan bermurah-murah ngeluarkan kasih tahu nih kehendak aku gini-gini, padahal hati kita gak mau turut gitu. Jadi kata saya ini satu poin. Kemudian saya baca buku satu itu tentang Abraham. Dia pun dipanggil ke negeri antah berantah yang kita tidak tahu Pak. Tapi dia turut dan Tuhan bukakan. Setelah dia nurut, Tuhan bukakan. Setelah dia turut, Tuhan bukakan. Bagus. Akhirnya kata saya, Natal 2007 itu saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, kalau kehendak Tuhan saya harus ke daerah, berikan saya kekuatan. Juga orang tua saya, kata saya. Ya, karena itu urusannya sama mereka juga. Betul. Besoknya saya langsung ke dinas Pak. Saya bilang, saya membatalkan ini. Wah, dia gak dapat tahu kan ya. Iya. Ngomel. Saya dipersulit. Waduh. Nggak apa-apa, itu mungkin udah jalannya saya salah, begitu kata saya. Akhirnya, kalau gitu mau kemana? Kata dia. Kemana saja, udah kata saya, udah tanggung saya kan. Saya pilih tadinya Timur Timur. Karena Timur Timur itu sebelum merdeka itu. Iya, kosong dan ada ini ya, ada gejolak lah waktu itu. Jadi saya pilih Timur Timur. Tapi Timur Timur ternyata ada gejolak kan. Jadi akhirnya dokter-dokter sempat juga ada yang dipukul segala apa di sana. Yang kosong tuh NTT Pak. Nah sambil menunggu pemanggilan saya ke NTT karena saya tahu nih pasti saya dipersulit. Karena saya sudah bikin masalah begitu. Nah akhirnya saya ada rumah sakit misi di Sintang Kalimantan itu. Akhirnya mereka nggak ada dokter, saya pergi ke sana. Jadi saya melayani di sana. Dibimbing dokter Korea ya, ada dokter misi Korea. Ya saya dapat ilmu juga di sana. Saya bisa pegang USG itu, saya belajar USG di sana. Setelah itu saya dipanggil. Maka pergilah saya akhirnya ke NTT. Di NTT pun demikian ya. Teman-teman pada pilih segala apa. Ya udah terlanjur kata saya, udah terserah saya mau kemana. Jadi akhirnya saya pergi ke satu puskesmas tuh ya, terpencil, termasuk sangat terpencil. Bayangkan pindah Pak dari daerah biasa, kan ada 3 tahapan waktu itu. Biasa, terpencil, sangat terpencil. Ini sangat terpencil. Sini saya pilih sangat terpencil. Sangat terpencil. Ya udah kata saya, Tuhan sudah pimpin saya ke sini, kemana saja sudah saya pokoknya mau pergilah pokoknya ya, apapun yang terjadi ya. Di situ ada listrik nggak? Nggak ada listrik. Air? Air nggak ada. Jadi listrik itu kita tenaga diesel Pak. Itu pakai diesel jam 6 sore ada sampai jam 6 pagi, setelah itu mati. Banyak orang bunuh, perampok? Di tetangga saya. Tetangga ya? Itu Amanatun Utara itu memang tempatnya itu, Teku-Teku itu. Jadi pernah satu kali kejadian dibunuhnya di sana, mayatnya jatuhnya ke pantai saya Pak. Kan tetanggaan tuh. Iya. Saya yang disuruh otopsi. Saya dijemput Babinsa pakai motor itu, kita lihat itu mayat di pinggir berapa orang? Itu 1 orang. 1 orang ya? Iya itu memang ada itu. Memang di itu. Dokter Dede waktu di kampung begitu ngomong pakai bahasa apa? Belajar bahasa mereka yang sederhana, sangat terbatas. Jadi diagnosanya bagaimana? Saya tanya keluhan-keluhan mereka dalam bahasa
aslinya itu, dalam bahasa daerahnya. Saya kebetulan punya Asisten. asisten ya, karena, sangat diperlukan untuk ambil air Hmm. jauh tuh, mata airnya di bawah gitu Baru ya, bawa ke baru atas. bawa ke atas itu. Wah. Aduh, itu, untuk mengisi bak mandi saya ya buat masak air begitu ya. Air yang masih berkapur itu, Pak. Iya, iya. Kita kalau masak itu harus pakai benang Iya, kasur iya, itu betul, supaya betul. ngendap Betul. kapurnya banyak sekali itu. Betul, betul. Untung saya nggak ada batunya, Pak, sekarang, Pak. Nggak ada Nggak batu ada ya? ginjal. Tuhan pelihara. Heeh. Nah itu sambil mandi ya, mandi juga terbatas berapa kuat dia ya, naik pakai jerigen besar itu kan bolak-balik juga nggak kuat. Jadi mandi saya batasi juga. Tapi saya bersyukur ya di sana saya, eee, banyak belajarlah begitu ya. Ada orang-orang yang begitu sederhana ya, terbatas ya, bagaimana kita bisa bisa menyembuhkan. Kalau bisa sembuh pun betul-betul itu bukan tangan dokter dan obat ya. Kayaknya ada campur tangan Tuhan deh itu ya. Nah itu orang di kampung itu tidak mau ke kota. Nah jadi di puskesmas itu saya bikin ada satu rumah dari, rumah apa ya, dari ijuk gitu ya, dari jerami gitu. Kita bikin perawatan sederhana deh. Kalau mereka nggak mau ke kota masa kita nggak tolong ya. Paling nggak saya bisa infus, saya kasih obat begitu. Pengalaman di daerah itu selama 2 tahun, intensif di daerah itu, Ya, membentuk apa dalam Dokter Dede punya pelayanan medis sekarang? Apa yang mmm, dipelajari, dibentuk dalam hal apa? belajar bergantung sama Tuhan. Mmm. Nggak apa-apa. Pengalaman itu pasti sangat berkesan ya, Iya. di masa itu. Mhm. Ya belajar bergantung sama Tuhan, kemudian belajar tekun ya. Mmm. Pokoknya bagi saya, Tuhan mau percayakan apa, saya mau belajar setia. Mmm. Apa yang paling berat selama masa 2 tahun itu? Yang Dokter Dede paling ingat, yang paling sulit? Staf-staf saya Mmm. hampir kasih golok sama saya. Oh ya? Kenapa itu Dokter Dede? Nah, Heeh, nggak apa-apa. Kenapa itu? jadi puskesmas saya itu ditinggal dokter udah lama, Pak. Mereka ngatur sendiri. Mmm. Mereka ngatur sendiri, kemudian datanglah dokter ini ya, yang Mmm. masih ingusan, masih baru ya, masih nggak tahu apa-apa gitu kan. Urusan puskesmas juga baru, mereka udah lihai, udah berapa belas tahun atau berapa puluh tahun tuh Mhm. perawat-perawat tuh. Waktu saya datang sih disambut ya, "Oh Dokter Dede selamat segala apa-apa ya, besok mulai bertugas ya." Pada waktu tugas, setelah saya duduk di kursinya kepala puskesmas dan saya pimpin, nggak lama kemudian keluar Pak, bon setumpuk, hutang puskesmas, Waduh. hutang puskesmas, ya. Berarti kan mereka ini kas kosong Pak, bukan kosong, itu kalau dengan hutang kan minus itu, saya Minus. mau bikin apa? Heeh. Ya, maka di situ saya marah Pak. Saya marah, ya mungkin saya saya sempat gebrak meja mungkin ya, kata saya, "Ini nggak bisa sekarang diatur dengan cara begini. Sekarang keuangan saya yang pegang, tapi bukan saya yang pegang, saya yang atur. Ini saya serahkan kepada, ada bendahara, ya. Nggak bisa, apa ya, program itu dilaksanakan fiktif, tidak bisa. Harus ada buktinya, harus ada hasilnya, baru haknya kalian kita bagikan." Memang ada ini, ada apa, ada, dana operasional Mmm. begitu ya, memang ada seperti itu. Tapi, ya harus ada kerjanya juga, nggak bisa kita pegang segala apa. Ya kemudian saya tanya, "Ini kalau bikin laporan pakai apa?" "Mesin tik." "Mesin tik pun nggak jalan, bagaimana bisa ada program?" kata saya. Mhm. Nah di situ ada satu, eee, staf ya, memang dia yang inilah yang paling keras gitu ya.
dia benci sama saya. Nah kemudian diam-diam dia mau Bunuh. berbuat tidak baik sama saya ya. Nah terus staf yang senior itu bilang, "Dokter Dede lihat di belakang lemari vaksin itu ada golok. Hati-hati Dokter Dede." Waduh saya ketakutan Pak. Mmm. Ini kalau pulang tinggal nama ini orang tua saya nangisnya kayak apa. Mmm. Waktu kemarin pergi aja perpisahan itu kita perpisahan peluk-pelukan nangis-nangisan tuh. Karena seperti orang tua saya tuh nggak tahu nih saya bagaimana, pulang gimana, telepon ke orang tua aja nggak ada zaman Nggak dahulu ya. ada. Nah itu dia. Jadi akhirnya, saya ngerem di rumah dinas tuh saya nggak keluar. Saya berdoa, "Tuhan tolong ya, ini biar Tuhan jagailah saya lah," ya. Kemudian ada satu kesempatan saya pergi ke dinas, ke SOE ya, kemudian saya cerita begitu. Nah itu ini si, kepala dinas panggil ya, setelah panggil kemudian staf itu dipanggil karena orang daerah ya. Nah kemudian setelah dipanggil, dia jadi lunaklah hatinya ya. Kemudian kepala dinas bilang, "Saya jamin pokoknya aman dokter-dokter di sini," begitu ya. Ya, maka akhirnya saya kembali lagi ke puskesmas saya. Ya, saya berdoa, saya diyakinkan tidak akan ada satu rambut pun yang jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itu keadaan yang sulit ya, sehingga Tuhan betul-betul pelihara, betul-betul bergantung Iya. kepada Tuhan. Karena kan Dokter Dede mau menegakkan kejujuran, integritas sebagai seorang tenaga medis ya. Iya. Tentu resikonya tidak mudah. Iya. Akhirnya staf itu Pak datang ya minta maaf Mmm. dan dia jadi vaksinator terbaik saya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Datang saya doakan. Heeh. Akhirnya puskesmas kami itu capaian vaksinasinya 100%. Puji Tuhan Hampir ya, 100%. puji Tuhan ya. Selama di kampung itu Dok, apa yang melayani pasien seperti apa yang paling berkesan? Pasien yang, ini ya sepertinya meningitis itu ya. Jadi pasien muda kemudian ada infeksi ya di telinga sampai tembus ke otak tuh kayaknya tuh. Ya keluarganya nggak mau dikirim ke kota, akhirnya saya rawat seadanya Pak. Ya kemudian saya infus, saya kebetulan bawa antibiotik dari Bandung waktu itu memang dari Bandung waktu itu karena memang saya bawa ya beberapa cadangan, saya suntikin. Puji Tuhan sembuh. Puji Nah itu Tuhan. menambah kepercayaan pasien. Di kampung itu uang ndak ada, ATM ndak Nggak ada, ada Pak, telepon ndak ada, tidak ada, apapun. Jadi ya seadanya. Jadi buat kalau itu mau sembuh juga itu pekerjaan Tuhan. puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Mmm. Alat-alat seadanya, nampaknya mustahil ya kalau Mmm. kita secara medis ya. Nah di situ, kita lihat ya kesembuhan itu dari siapa sebetulnya. Dari tadi saya menangkap dari apa yang Dokter Dede sampaikan ya, satu bahwa sekalipun ini bukan profesi yang diinginkan, tapi belajar taat kepada pimpinan Tuhan ya. Yang kedua, ketika Tuhan membuka jalan untuk studi spesialis misalnya, melihat rencana Tuhan. Jadi bukan saja kita senang, oh Tuhan buka jalan untuk bisa studi spesialis, tapi mengumpulkan apa yang Tuhan inginkan di balik Betul. daripada rencana ini. Nah, Dokter Dede, kita lihat bahwa melayani medis ini, saya mau masuk sedikit kepada masa Covid ya. Iya. Karena saya betul-betul syok ya sebagai, orang awam ya bukan orang medis, karena selama ini saya kalau ketemu orang tua punya anak dokter selalu bangga, sekalipun ada banyak kesulitan ya. Pertama kali dalam hidup saya, masa pandemi itu orang mengatakan begini, "Pak, saya menyesal punya anak jadi dokter." Iya. Kenapa itu Dokter Dede bisa sampai begitu? Iya, jadi karena pada waktu pandemi ini banyak korban di dokter, Pak, ya. Dan pada waktu sebelum pengaturan, itu kan yang maju ke depan adalah yang sekolah, Pak. Yang di UGD yang menghadapi itu semua kan adalah yang Studi kebanyakan ya? yang studi, yang Betul. trainee ya. Heeh. Ya, jadi, walaupun saya tidak tahu angkanya berapa banyak dari yang studi ini kena ya, kemudian juga sampai sampai,
meninggal begitu ya. Hmm. Ada sih, saya juga ada ya. Tapi guru-guru kita tuh juga nggak ada gitu ya. Banyak yang tidak ada pada waktu COVID ya. Jadi itu mungkin yang membuat orang-orang menyesal memasukkan anaknya ya untuk kedokteran pada waktu itu ya. Karena memang ternyata profesi ini resikonya sangat besar. Iya. Sangat besar. Hmm. Belum jadi dokter nanti kalau sudah meninggal kan konyol ya, sepertinya kan begitu ya. Ya mohon maaf kalau pikiran orang sederhana ya. Iya. Uang belum kembali udah mati kena Iya, pandemi. iya, itu betul-betul tidak masuk akal ya kalau secara hitung-hitungan ini. Jadi banyak yang menyesal ya. Ya bersyukur sekarang sih sudah kembali lagi minat mau sekolah dokter. Waktu itu Dokter Dede terancam waktu pandemi Iya, secara virus. itu menakutkan saya. Hmm. Ya tetap saya khawatir, saya takut ya. Karena COVID ini virus yang kita belum tahu ya. Walaupun coronanya kita sudah tahu ya, jenis virus corona sudah tahu. Tapi yang berubah menjadi COVID-19 ini kita nggak tahu, Pak. Itu profesor yang mau paling ahli pun itu jadi TK lagi, Pak. Karena betul-betul kita nggak tahu sifatnya. Kok bisa ada seperti gini? Kita ngobrol-ngobrol sebentar bisa mematikan begitu ya. Wah, itu betul-betul suatu tamparan besar buat profesi medis. Kita belajar semua dari nol. Waktu saya mendapat pasien pertama COVID, itu alat nggak ada, Pak. Alat pemeriksaan nggak ada, apalagi obat. Jadi kita tuh betul-betul terjun aja ke lapangan gitu ya, siap terpapar dan apa-apa begitu ya. Kemarin saya ketemu pasien, itu ternyata pasien pertama saya COVID. Sekarang masih sehat, dia minta foto sama saya. Dokter ingat nggak, saya pasien pertama. Dokter periksa saya nggak pakai masker. Dan saya batukin dokter. itu lucunya begitu tuh. Dia datang dengan istrinya ya, kemudian dia setelah masuk dirawat ya kita pikir tipes ya. Tipesnya positif. Kita obatin tipes nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh, baru muncul itu kan di luar udah ramai tentang COVID kita baru ada swab, Pak. PCR itu. Di swab positif. Saya nggak tahu apa-apa. Tuh, kalau bukan perlindungan Tuhan bagaimana ya, Pak, yang pada waktu itu. Saya nggak tahu apa-apa, saya layani dia. Setelah positif itulah pasien suami istri pertama yang didiagnosa COVID masuk ke ruang isolasi. Setelah itu saya datang sama dia seperti baju astronot. Udah nggak berani lagi pakai. Nggak tahu waktu awal kan bukannya nggak pakai pelindung ya, karena kita nggak tahu itu pada waktu itu. Jadi saya nggak siap, apalagi diagnosanya typhoid gitu ya. Ya bisa lembar masker aja kalau udah kita berjaga-jaga begitu. Nah itu ya, dan pada waktu saat COVID itu setiap mau masuk rumah sakit itu satu peperangan buat saya ya. Saya takut ya, saya hanya bisa minta perlindungan dari Tuhan. Dan selama COVID pertama 3 bulan itu saya tidak dekat dengan istri dan anak-anak, saya tinggal di belakang 3 bulan itu. Yang menemani saya adalah khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang di YouTube. Puji Tuhan ya. Itu yang menguatkan saya, sambil saya tiduran, saya dengerin begitu ya, di belakangnya tersendiri, saya makan tersendiri, segala apa tersendiri 3 bulan. Karena saya takut menulari anak-anak saya masih kecil, istri saya. Saya lihat waktu itu Dokter Dede, waktu pandemi itu kan pemerintah menggaungkan social distancing, physical distancing. Semua ini tidak berlaku untuk tenaga medis. Betul. Satu, ini tanda kutip kalau pakai bahasa orang dunia, sial yang pertama. Betul. Physical distancing berlaku untuk semua orang, harus dijalankan, harus dipatuhi, kecuali tenaga Kecuali medis. dokter. Betul. Kedua, sial yang kedua, justru tenaga medis social distancingnya sama keluarga. Iya. Ya kan? Menyedihkan ya. Menyedihkan sekali. Iya. Jadi 2 kali kena. Nah, saya kepengen tahu Dokter Dede sendiri waktu itu menyesal jadi dokter. Bagi saya itu medan yang mesti saya hadapi, Pak. Medan yang harus saya nggak bisa mundur. Ya, tapi itu medan yang harus saya hadapi. Disinilah perangnya kita begitu ya sebetulnya ya. Dokter Dede Walaupun ada takut ya. Pasti. Ya, tetapi secara idealis saya bilang begitulah gitu ya. Inilah perangnya kita, inilah momennya kita begitu ya. Seperti hamba Tuhan. Jadi sudah dipanggil Tuhan, bakar perahu, bakar jembatan. Sudah tidak bisa balik lagi. Iya. Maju terus ya.
apa pengalaman yang paling menyeramkan selama pandemi? Yaitu, tetangga satu-satu meninggal ya, Pak, ya. Mmm. Itu menakutkan dan sebelumnya pasti berobat dulu sama saya. Mmm. Ya tempat berobat, kemudian ternyata nggak ada begitu ya. Mmm. Itu menakutkan juga tuh ya, kalau sampai dirawat, sampai masuk ICU segala gitu, ya udah ya kita berusaha dengan obat yang pada saat itu ada lah, yang berubah-berubah lagi. Nanti katanya pakai apa begitu ya. Nah kalau udah masuk ICU, ya udah tinggal tunggu itu ya. Ya kalau dia bisa bertahan dia selamat, kalau dia tidak bisa bertahan ya berguguran satu persatu. Yang sedihnya kan pasien-pasien tuh nggak bisa ditunggu sama keluarganya, Mmm. tahu-tahu udah Dan meninggal dan keluar. Itu pun nggak bisa mmm. dikebumikan dengan normal, Pak. Mmm. Harus dibakar di tempat yang khusus. Wah, ini pasien-pasien banyak protes, banyak komplain lah ke kita ya. Mmm. Menganggap itu di-Covid-kan lah atau apalah begitu ya. Mmm. Nah itulah, kita berhadapan dengan pasiennya sendiri, keluarganya sendiri, ya, di samping resikonya sendiri sama kita, begitu Mmm. ya. Nah itu. Dokter Dede dari dulu saya kenal itu sebagai dokter yang memperjuangkan kebebasan, istilah saya bukan orang medis ya, Mhm kebebasan farmasi. Maksudnya mhm. dokter tuh tidak bisa ditekan. Saya tahu bahwa banyak sekali sales dari obat selalu Iya, datang. Saya masih ingat saya pimpin PA di Geri Bandung, Dokter Dede bawa-bawa sales. mhm. Mereka cari saya bawa ke PA aja gitu. Iya betul. Kenapa Dokter Dede memperjuangkan ini? Iya, jadi, saya kebetulan ditunjuk jadi ketua farmasi lah di komite medik itu ya. Jadi saya, eee, ya ingin sih semua farmasi punya kesempatan untuk hidup. Ya, jadi nggak ada salahnya kita juga memberi kesempatan ya untuk yang lain begitu ya. Nah, tetapi dengan seperti itu ya karena rumah sakit kita juga memiliki Pabrik obat. perusahaan obat begitu ya. Jadi saya pikir nggak sehat kalau cuma satu begitu ya. Maka harus ada beberapa ya supaya dokter-dokter juga mempunyai pilihan ya dan tidak di apa, pakai pakai satu obat begitu ya, pakai satu farmasi. Itu sih yang menurut saya, seharusnya sih begitu ya. Kita dokter-dokter harus punya independensi, Mmm. ya ketika memberikan yang paling penting itu indikasi, Pak. Mmm. Ya mereka farmasi itu punya dana promosi pasti. Mmm. Semua perusahaan akan ada itu dan mereka kan, Pak, nggak boleh di TV, Mmm. nggak boleh di medsos, nggak boleh, Pak. Mmm. Jadi farmasi itu punya anggaran untuk, Promosi. promosi dan, marketing lah Mmm. begitu ya. Ya mereka misalnya bisa memberikan kita seminar segala Mmm. apa-apa, tapi satu yang harus dipegang, harus atas indikasi. Maksudnya gimana tuh? Iya kalau nggak ada indikasi jangan dikasih obat. Oh, maksudnya gejala ya? Iya kalau indikasi itu berarti memang, oh ini memerlukan pasien ini begitu ya. Mmm. Nah itu prinsip yang harus kita pegang ya. Jadi dokter menginginkan independensi seorang dokter artinya secara objektif, secara Mhm, independen, iya tidak dipengaruhi oleh uang, tidak dipengaruhi oleh tekanan perusahaan betul, misalnya, sehingga memberi obat itu lebih bebas. lebih bebas betul, Mmm. ya tetapi atas indikasi, Pak. Mmm. Dokter memang profesi yang orang lain nggak tahu gitu ya, kita mau kasih apapun nggak tahu ya, Mmm. misalnya seperti itu ya, misalnya Mmm. vitamin atau apa-apa ya, mau Mmm. kasih 10 obat pun, Mmm. ya itu pokoknya pasien akan menurut gitu ya. Mmm. Tapi bagaimana kita bisa membatasi itu hanya berdasarkan indikasi. Mmm. Juga pemeriksaan, Mmm. itu juga loose, Pak. Kalau Mmm. misalnya kita mau, "Oh minta periksa ini," ya. Mmm. Nah itu juga kan, nggak ada yang tahu ya, Pak, ya. Mmm. Tapi bagaimana dengan analisa kita yang sebisa mungkin tepat, ya kita meminta yang perlu supaya tidak boros begitu ya, Mmm. dan memberikan obat juga yang perlu. Mmm. Saya tertarik satu hal nih sebelum kita lanjut. Kenapa sih Dok, kalau dokter itu kok tulis resep kok tulisannya jelek-jelek? Nah, itu maksudnya apa? Itu kode rahasia atau apa? Heeh. Ya sebetulnya mungkin karena terburu-buru, Pak, ya. Oke. Kemudian jadi, mungkin bukan rahasia juga ya, karena nanti juga bisa bisa bumerang buat dia kalau misalnya ndak terbaca gitu ya. Tapi memang ini karena udah terbiasa kita dengan apoteker, apalagi di satu tempat ya, apoteker itu udah belajar bahasa kita tuh. Karena sebelumnya pun mereka itu tanya dulu, Pak.
Oke. ini apa. Oke. Oh nanti lama-lama dia tahu nih tulisan cuman A aja mereka udah tahu oh ini misalnya A itu apa Amoxicillin. misalnya gitu Pak ya. Heeh, Seperti itu ya. Tapi sebelumnya pun mereka mungkin berjuang. heeh, Ya tapi sekarang saya bersyukur heeh. karena semua harus ditik. Oh oh, ya udah beda Zamannya sudah beda. udah beda. Jadi kalau zaman dulu kan memang begitu ya, Heeh, sampai bingung-bingung ya. Kadang-kadang kita baca kita juga nggak kita tulis kita juga nggak bisa baca. Kadang-kadang nah itu celakanya begitu ya. mmm, Nah, tapi sekarang sih udah distandarisasi semua harus diketik. Saya pikir ada baiknya juga, ada hmm, baiknya. lebih Kalau bagus ya, ya lebih dulu bagus. dulu ya itulah mungkin terburu-buru ya, kemudian ini mau cepat segala Heeh. apa-apa begitu ya. Tapi itu farmasi juga boleh belajar dulu Pak bahasa itu. Saya Kalau nggak dia nggak tahu juga. saya itu nggak bisa jadi dokter ya, ada beberapa hal mungkin nanti dokter Dede bisa jelasin. Saya itu nggak takut apapun, Mmm, cuma kalau bau mhm, ya, orang penyakit itu kan kadang bau. Saya pernah masuk UGD saya lihat orang yang gemuk itu dibelah kuning semua ya. betul, Dokter Dede nggak takut bau, iya. apa segala, sudah biasa ya? Malah kalau nggak bau nggak bisa hidup? Heeh, Ya mula-mula terganggu, tapi lama-lama karena udah biasa ya dan udah menyiapkan diri, Pak, heeh. menyiapkan diri. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri, ya udahlah, ya resikonya seperti itu ya. Iya, yang Kan paling berat di forensik itu memang, heeh, yang udah besar misalnya yang iya, mayat tenggelam itu kemudian kita harus periksa ya. heeh. Nah itu memang baunya luar biasa Oh kalau yang ya. sudah busuk tuh. Saya kalau bau gitu bisa 3 hari nggak makan itu. Ya aduh, ya Tapi dokter Dede udah biasa ya? tetap makan, habis bedah mayat bisa makan kita Waduh, waktu gawat itu. itu forensik dulu waktu sekolah ya. Waduh, gawat itu. Iya, dan yang kita harus hati-hati pada waktu bedah itu kita nggak boleh ngomong, "Wah wah wah wah," gitu, nggak boleh tuh. Begitu itu yang perutnya besar itu kita tusuk, Pak, Heeh. air itu yang, oh, bisa muncrat masuk mulut kita itu. Karena Oh, kan gas itu ya, oke. jadi satu gas. Iya iya. Nah apa, kita harus hati-hati itu kalau mayat-mayat yang sudah berpusuk itu. Iya iya. Heeh. Dokter Dede, selama menjadi tenaga medis ya dan seterusnya itu, apa yang selalu didoakan? Hmm, iya. Saya saya sih bersyukur ya sekarang Tuhan memberikan kecukupan setelah 30 tahun berpraktek ya, Pak, ya. Mmm, Tuhan memberikan kepercayaan pasien yang cukup banyak ya untuk saya. Jadi saya pergumulannya jadi lain gitu, Pak, ya. Saya pergumulannya apakah saya sudah mencapai sasaran yang Tuhan tetapkan untuk saya? mmm, Kalau enggak berarti kan saya tidak mencapai targetnya itu ya. mmm, Jadi saya berpikir apakah saya ini sekarang sudah terlalu nyaman, terlalu terlalu inilah ya, terlalu santai begitu ya. Enggak mmm, santai-santai juga sih, Pak. Tapi lebih santai ketika sebelumnya begitu ya. Nah, jadi saya berpikir mungkin harus mer meng menggumulkanlah apa rencana Tuhan yang mmm, selanjutnya. Yang kedua, saya berdoa supaya Tuhan kasih kepekaan ya, mmm, kepekaan dan Tuhan pimpin jalan saya begitu, mmm, ya. Saya takut saya bergantung sama diri saya, mmm, mmm. gitu. Dokter Dede dengan pasien sudah nggak tahu berapa ribu, banyak, sekian banyak ini, tetap Tuhan pelihara hati yang mengasihi pasien tuh ada ya selalu ya? Bagaimana itu? Ya pertama saya menganggap pasien itu titipan Tuhan, Pak, Mmm, ya itu. Jadi kesadaran itu ada setiap kali menangani pasien? iya, Puji Tuhan ya. iya, walaupun ada pasien-pasien yang kadang-kadang membuat kita kesel ya, Pak, ya, Rewel mereka. rewel ya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi yang begitu itu kata saya nggak banyak kok. Mmm, Yang banyak tuh pasien tuh baik-baik gitu mmm, ya, mau nurut-nurut sama kita begitu. mmm, Jadi, ya itu satu bagian lah ya dinamika dalam praktek gitu ya untuk mmm, pasien-pasien yang seperti itu. Tapi sebagian besar pasien itu nurut, mmm, ya baik, mmm, dan dia mau mengikuti apa yang kita sarankan gitu. mmm, Ya, jadi saya berusahalah untuk
memberikan yang terbaik untuk pasien saya, sebisa mungkin gitu yang saya Hmm. bisa ini ya. Dokter Dede, ada pesan apa untuk tenaga medis di luar sana, terutama anak-anak Tuhan yang berjuang di dunia medis? Ya, menjadi dokter saat ini tidak mudah ya, heeh, tidak mudah. Walaupun sekolah sekarang dibuka banyak, tapi yang penting adalah digumulkan, apakah ini panggilan Tuhan ya. Hmm. Kemudian bersiaplah menghadapi segala proses yang tidak mudah itu. Hmm. Ya, kemudian ingat, ya ini satu profesi yang merupakan privilege kata saya, kita jadi kepanjangan tangan Tuhan sebetulnya ya sebagai penyembuh dari yang 3 tadi ya, Hmm. preaching, teaching, dan healing itu. Hmm. Ya, semoga ini dihayati. Jadi kalau dihayati ini, kesulitan apapun itu kita bisa hadapi lah ya dengan Hmm. kekuatan dari Tuhan. Dan ya saya bersyukur ya, di gereja kita itu firman melimpah. Hmm. Ya, boleh bilang hampir setiap hari itu kalau kita mau ikutin tuh ya, itu Nggak habis-habis. ada tidak habis-habis ya. Sekarang ditambah dengan adanya media ya, saya sangat bersyukur itu menjadi kekuatan buat saya. Kalau nggak mau dapat kekuatan dari mana ya, hanya itu aja. Setiap hari kita dengar keluhan pasien, Pak. Di rumah aja udah banyak masalah ya sama keluarga ya. Iya. Di tempat praktek ditambah lagi. Pasien-pasien kan itu memberikan keluhan tuh. Masalah semua. 10 pasien, 20 pasien, 30 pasien tuh dia nggak mau tahu, Pak. Dengan keluarganya dia letakkan di pundak kita. Hmm. Selesaikan dengan cepat dan tepat. Hmm. Kalau cepat dan tepat, dia puji kita ya. Kalau enggak ya karena kita pun terbatas. Ya. Kalau enggak ya komplainnya mereka. Hmm. Ya seperti itu. Nah, jadi ini satu tantangan ya buat teman-teman yang mau memasuki dunia kedokteran juga. Dari dulu saya ingat belasan tahun lalu Dokter Dede bilang sama saya, "Pak, Tuhan kasih saya cukup. Saya tidak mengejar jumlah pasien, tidak mengejar, kan dokter boleh praktek 3 tempat ya." Dari dulu saya tahu Dokter Dede tidak ambil semua Iya. kesempatan itu, karena saya tahu bahwa bagi Dokter Dede uang bukan segala-galanya ya, sekalipun bukan berarti kita tidak perlu uang ya. Iya. Apa pesan dalam hal ini untuk para tenaga medis, terutama dokter? Iya, jangan takut kita nggak ada uang sebetulnya. Hmm. Kalau kita kerjakan yang baik, Tuhan kasih berkat gampang sekali kok. Hmm. Ya, saya percaya Tuhan bisa memberkati saya ya. Dulu di tempat praktek yang saya tuh dokter tetap, Pak. Kalau dokter tetap tuh ada jam jaga. Hmm. Jadi hari jaga ya. Sehari itu semua pasien yang masuk punya saya. Sekarang saya kan jadi dokter mitra. Ya itu saya nggak punya jam jaga, Pak. Tapi ajaibnya ya, meskipun saya dokter mitra, tidak pernah saya tidak ada pasien. Saya nggak tahu itu pasien dari mana, bukan berarti saya mengharapkan ada pasien ya. Hmm. Di situ ya saya selalu bilang sama keluarga saya, Tuhan tuh pelihara loh. Saya nggak tahu itu pasien-pasien datang dari mana atau dia dengar dari mana. Itu pasien yang dirawat di rumah sakit ya Pak ya, kalau di klinik kan saya sudah jalan ya. Hmm. Tapi kan ketika saya meninggalkan rumah sakit yang dulu, itu pasien saya sehari rawat inap bisa 40 paling banyak, rawat jalan bisa 30, 40. Itu nggak ada tuh pas setelah saya pindah rumah sakit. Terus mau dapat pasien dari mana? Padahal rumah sakit yang dulu itu 75% penghasilan saya dari situ. Hmm. Ketika itu nggak ada, wah kalau secara ini dakdikduk ya, Hmm. itu bagaimana ini? Ya, sementara klinik ini saya kan baru mulai juga begitu ya. Tapi itu ajaib. Maka kata saya, ini tiap malam ini kami Bible reading sama anak-anak, Pak. Kita gantian berdoa. Itu lucu kalau anak-anak saya yang berdoa itu ya, terima kasih Papa sudah ada pasien. Karena kata saya betul, kamu harus terima kasih tuh, Papa dipercayakan pasien sama Tuhan. Hmm. Itu saya nggak ngerti pasien, kan kalau kita nggak dapat pasien kan bisa ada kosong ya Pak ya. Hampir sambung menyambung. Nih sehari ini kata saya bebas nih, saya nggak ada pasien ya. Ada lagi, terus itu nyambung menyambung. Ya itu dalam hal berkat bukan berarti kita mengharapkan pasien sakit ya Pak ya, tapi pasien selalu ada sakit. Ada yang sakit lah begitu ya. Tapi di situ saya mau lihat Tuhan tuh sanggup memelihara begitu ya. Jadi jangan takut teman-teman ya, apalagi yang baru praktek.
mereka kan apalagi di kota besar ya. Kalau di kota besar ya saingannya udah banyak. Kata saya dulu mengalami pasien do re mi fa so do re mi itu juga berapa tahun, Pak. Tuh, sampai saya di rumah sakit, saya ada pasien baru mulai meningkat pasien-pasien saya gitu ya jumlahnya. Jadi tapi jangan takut, lakukan yang terbaik Tuhan setia pelihara. dalam perkara kecil. Mana mungkin Tuhan tidak berkati. Ya kalau kita baik, kita care ya, kita memperhatikan pasien-pasien kita ya, dan kesembuhan itu kan dari Tuhan ya. Masa dia nggak balik lagi? Dia bawa orang suaminya atau istrinya, dia bawa anaknya, dia bawa saudara-saudaranya, dia bawa tetangganya. Saya itu Pak nggak pakai media Pak untuk Promosi. promosi kan ya. Ya pasien tuh dari mulut ke mulut saja. Metodenya masih zaman kuno, tidak pakai media untuk promosi. Tuhan pelihara ya. Iya, Puji Tuhan. Terima kasih Dokter Dede untuk waktunya. terima kasih. Sangat memberkati. Demikian perbincangan saya bersama dengan Dokter Dede dalam bincang wawasan tentang pelayanan medis. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di dalam seri yang berikutnya.